Hai, buat kalian yang baru menikah, hati-hati sebelum kalian membuat cicilan, ya. Jadi pikirkanlah kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam rumah tanggamu. Jadi itu penting banget sebagai bentuk perlindungan kamu, proteksi kamu untuk kedepannya. Contoh, ketika kamu katakanlah ya satu rumah tangga ya. Nah, ketika kalian dapat penghasilan 2 juta misalnya sebulan ya teman-teman, berikanlah 10% itu untuk perpuluhan kamu, 10% untuk tabungan yang bisa diambil ya sewaktu-waktu ketika butuh. Nah 10% lagi kamu buat ke investasi gitu dia. Dan 5-10% kamu bisa buat entah ke panti asuhan, atau misalkan ada temanmu yang dadakan, atau misalkan kasih ke orang tua gitu dia. Nah 50% lagi itu kamu konsumtif, kamu bisa konsumsi sama keluargamu gitu dia. Jadi kalaupun nanti dari 50% ini ada lebihnya ya kamu tabungkan gitu dia. Jadi kamu mau investasi lewat emas murni boleh, logam mulia boleh, saham juga boleh, ke tanah boleh, nyicil-nyicil rumah boleh, tapi jangan melebihi itu teman-teman. Ya kamu harus, ada orang gajinya misalnya 8 juta, cicilan rumah udah 6 juta, dia memperkirakan misalnya 2 juta itu udah bisa untuk kebutuhan hidup dan lain-lain, tapi dia nggak mikirkan jangka panjang. Misalnya dia tiba-tiba menikah, terus punya anak, terus bagaimana, repot deh tuh, ya nggak sih? Ya jadi jangan gara-gara ikut gaya, ngetren gitu kan, jadi pola hidupnya jadi salah gitu. Jangan sampai utang piutang kamu juga nggak terbayar. Jadi kalau misalkan kamu mau membuat cicilan yang baru, pikirkan dulu sanggup nggak gitu. Jangan sampai semua kehidupanmu habis untuk cicilan-cicilan dan kamu tidak menikmati hidupmu. Yang ada dalam pikiran, setiap gajian itu uangnya lewat gitu, jadi nggak pernah menikmati gitu. Jadi bawaan kamu setiap hari itu letih lesu gitu. Kenapa nggak ada semangat gitu? Karena apa yang kamu ini nggak bisa dinikmati gitu, karena semua udah terkuras untuk misalnya cicilan mobil, cicilan rumah gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Mendingan kamu hidup sederhana tapi kamu menikmati bersama keluargamu gitu. Kamu makan yang enak juga bisa gitu dia. Tapi tetap ya teman-teman, jangan lupa perpuluhan dan hutang-hutang kamu, misalnya cicilan asuransi gitu, atau kamu pernah punya hutang sama yang lain, itu wajib kamu bayar. Jangan sampai gara-gara itu rumah tangga kamu jadi buruk di mata orang ya. Jadi bijak-bijaklah mengelola keuangan. Sebagai wanita, hendaklah kamu jadi bendahara dalam rumah tanggamu.